Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Naswalia Putri. Perkenalkan, nama saya Retno Kalupi. Perkenalkan, nama saya Fatih Zahirudin. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Pratama. Perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah Putra. Perkenalkan, nama saya Atira Davina. Kami dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri A dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 11 tentang santun dan damai dalam berdakwah. Definisi. Secara epistemologi, khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu mukhatabah yang berarti pembicaraan. Asal katanya al-khobatabu, yaitu perkara besar yang diperbincangkan. Sementara secara terminologi, khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang melakukan khutbah disebut khatib. Contoh khutbah: yang pertama, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat khusuf, khutbah salat kusuf, khutbah salat istisqa, khutbah ketika wukuf di padang Arafah, khutbah nikah. Syarat khutbah: 1. Muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat taat beribadah, yang kelima laki-laki, yang keenam mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah, yang ketujuh suci dari hadas dan najis, yang kedelapan fasih membaca Al-Quran dan hadis, yang kesembilan berakhlak baik, 10 berpenampilan baik dan rapih dan sopan. Syarat 2 khutbah: 1. Khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah waktu masuk zuhur. 2. Khutbah sholat id, sholat kusuf dan sholat istisqa disampaikan setelah sholat selesai. Yang ketiga berdiri jika mampu. Keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar. Yang kelima, tertib berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah: 1. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. 2. Membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. 3. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat kepada jamaah untuk takwa, iman, ibadah, amal dan lainnya. 5. Membaca ayat suci Al-Quran. 6. Berdoa pada khutbah kedua, memohon ampun, kesejahteraan, keselamatan bagi kaum muslimin. Sunnah khutbah: 1. Di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. 2. Khutbah disampaikan dengan jelas, sistematis, tema sesuai dengan situasi dan kondisi. Khotib sunnah membaca Quran surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. 4. Khotib menertibkan rukun-rukun khutbah. Adab sholat Jumat: 1. Pergi ke masjid lebih awal sebelum khutbah. 2. Mengisi saf yang masih kosong. 3. Sholat sunnah tahiyatul masjid. 4. Banyak membaca Al-Quran, zikir, sholawat dan doa. 5. Mendengarkan khutbah. Adab sholat idain: 1. Waktu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergeser ke arah barat. 3. Sunnah mandi sebelum berangkat. 4. Memakai pakaian terbaik. 5. Sholat Idul Fitri, sunnahnya makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. 6. Sholat Idul Adha, sunnah tidak makan dulu sebelum sholat Idul Adha. 7. Memperbanyak takbir. Tik khutbah pertama: 1. Khotib berdiri di mimbar. 2. Khotib mengucapkan salam. 3. Duduk ketika dikumandangkan azan. 4. Selesai azan, khotib berdiri. 5. Khotib membaca rangkaian rukun-rukun khutbah. 6. Memberi wasiat. 7. Penutup khutbah pertama. Praktik khutbah kedua: 1. Selesai khutbah, khotib duduk sebentar atau berdoa memohon ampun untuk kedua orang tua. 2. Berdiri untuk khutbah kedua. 3. Membaca hamdalah, 2 kalimat syahadat dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Setelah ini boleh menyampaikan kesimpulan khutbah pertama. 4. Diakhiri dengan membaca doa. 5. Membaca kalimat penutup khutbah kedua. 6. Khotib turun dari mimbar. 7. Bersamaan dengan khotib turun dari mimbar dikumandangkan iqomah. Definisi. Secara epistemologi, tablik berasal dari bahasa Arab yaitu balagha yang artinya menyampaikan. Secara
terminologi tablik adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tablik artinya penyiaran ajaran agama Islam atau penyampaian orang yang bertablik disebut mubalik. Tata cara tablik dalam bertablik perlu diwujudkan melalui lisan, tindakan nyata, bil lisani wal hal, dan manajemen yang baik. Semuanya itu terdapat dalam cara berdakwahnya Rasulullah SAW, para sahabatnya, serta para ulama terdahulu. Berikut ini adalah cara-cara Rasulullah SAW dalam bertablik yang bisa dijadikan contoh bagi kita. 1. Mengajak keluarga atau orang terdekat. 2. Mengajarkan tetangga-tetangga dekat dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dari hati ke hati terhadap tokoh atau pemuka. 3. Mengajak masyarakat luas dengan cara terang-terangan. Faktor penyebab kurang berhasilnya tablik: 1. Adanya kelemahan sikap atau ketidaktegasan sehingga menghasilkan kedisiplinan. 2. Adanya lemah hati sehingga cita-cita menjadi rapuh. Strategi tablik: 1. Terwujudnya umat yang kepribadian terpadu, seimbang, dan berkarakter buat syamil dan kafah. 2. Perlu dipertajam semangat ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, damai, santun, dan menenteramkan untuk semua. 3. Model tablik yang bernafaskan bil hikmah wal mauidhatil hasanah, bijak, beradab, dan modern. Praktek bertablik: pendekatan tablik Rasulullah SAW dan ulama menggunakan pendekatan persuasi dan pendekatan sosial budaya masyarakat bil hikmah wal mauidhatil hasanah. 1. Tahap persiapan: menyiapkan materi sesuai kebutuhan jamaah atau audiens. 2. Tahap pelaksanakan: penyampaian harus jelas, singkat, padat, bahasa sederhana, dan dapat dimengerti. Tidak memaksa, tidak berkesan menggurui, tidak melakukan justifikasi. Menggunakan metode yang menyenangkan. 3F: fun, fresh, dan fokus. Humor atau jenaka tidak berlebihan. 3. Tahap konsolidasi: memberikan resume, kesimpulan, atau pesan akhir sebelum mengakhiri tablik. Definisi: secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata doa yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak. Secara etimologi, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah adalah dai laki-laki dan daiyah perempuan. Sasaran dakwah: 1. Mengubah perilaku manusia dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi yang terbaik. 2. Mengubah dan meluruskan perilaku yang menyimpang dari aturan Allah SWT kembali ke jalannya. Tujuan dakwah: 1. Beriman kepada Allah SWT, tauhid. 2. Menyembah hanya kepada Allah SWT, ikhlas. 3. Tidak mempersekutukan Allah SWT, tidak syirik. 4. Mengerjakan amal soleh, ibadah. 5. Berakhlak mulia, akhlakul karimah. Bisa dikatakan tujuan dakwah Islamiyah adalah mengajak agar menempuh jalan kebenaran dan keluar dari jalan kesesatan dan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT. Syarat dakwah: 1. Perbuatan dan ucapan harus benar-benar menjadi contoh uswatun hasanah. 2. Memahami objek dakwanya agar tidak salah sasaran. 3. Mempunyai keberanian, benar katakan benar, salah katakan salah, berani menghadapi resiko. Yang keempat, mempunyai ketabahan dan kesabaran. Yang kelima, menyadari bahwa tugasnya adalah hanya menyampaikan, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode dakwah: nomor 1, berdakwah harus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdakwah harus dengan hikmah, kebijaksanaan. Yang ketiga, mauidhah hasanah, cara yang indah, santun, menenteramkan, dan menyenangkan.
Yang keempat, berdakwah melalui mujadalah, dialog, diskusi, dan berdebat. Media dakwah zaman Rasulullah SAW adalah lisan dan tulisan. Media dakwah sekarang beragam, contohnya media elektronik yaitu radio, televisi, dan internet. Yang kedua, media cetak yaitu buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, dan lainnya. Manajemen dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dimulai dari diri sendiri melalui 1. Tutur kata yang sopan dan santun, 2. Damai, 3. Menenteramkan, 4. Sikap dan perilaku atau akhlak yang baik, 5. Menghindari cara-cara kekerasan, kekuatan, dan paksaan. Selain hal-hal di atas, saat berdakwah Rasulullah SAW menetapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Lemah lembut, bermusyawarah dalam segala urusan, 3. Menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah, 4. Lapang dada dan sabar, 5. Kebulatan tekad, 6. Bertawakal. Dan perbedaan khutbah dan dakwah. Persamaan khutbah dan dakwah. 1. Sama-sama mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sama-sama mengajak manusia untuk menjalankan syariat Islam. 3. Sama-sama memberi kabar gembira kepada yang takwa dan peringatan kepada yang ingkar. Basyiran wal naziran. Perbedaan khutbah dan dakwah. 1. Khutbah terkait syarat dan rukun. Dakwah tidak terkait syarat dan rukun. 2. Khutbah tempatnya di masjid atau di lapangan, sedangkan dakwah di mana saja. 3. Khutbah Jumat wajib hanya laki-laki, dakwah untuk siapa saja. 4. Media khutbah terbatas. 2. Mimbar dan sound system. Dakwah dapat menggunakan apa saja. 5. Khatib yang berkhutbah berkaitan dengan salat harus suci dari hadas dan najis. Juru dakwah. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.